Oke, kali ini kita akan mengupas sebuah cerita yang dramatis banget. Dan jujur aja, cukup membingungkan. Ini tentang perjanjian dagang raksasa antara Indonesia dan Amerika Serikat yang nasibnya di ujung tanduk. Oke, kita mulai ya. Jadi tanggal 19 Februari 2026, Indonesia itu menaikkan perjanjian dagang yang katanya sih bersejarah banget sama Amerika Serikat. Ini tuh digadang-gadang sebagai terobosan besar, hasil negosiasi yang makan waktu bertahun-tahun. Tapi, nah ini dia plot twistnya. Cuma selang sehari loh. Cuma sehari. Tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung AS nun jauh di sana yang ibaratnya langsung menarik karpet dari bawah kaki perjanjian ini. Semuanya jadi berantakan. Jelas ini bikin ketidakpastian yang luar biasa kan? Semua orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa sih isi perjanjian yang super kontroversial ini? Terus, nasibnya gimana sekarang? Oke, biar kita paham situasinya, coba kita lihat lini masanya. Karena ini semua kejadiannya cepat banget. Ada kesepakatan, terus langsung drama dalam hitungan hari. Coba deh lihat rentetan kejadiannya. Benar-benar kayak roller coaster. Mulai Juli 2025, AS tiba-tiba pasang tarif balasan yang tinggi banget, 32% buat Indonesia. Terus, setelah negosiasi yang pastinya alot, 19 Februari 2026, Indonesia berhasil nih menurunkannya jadi 19%. Kemenangan kan? Besoknya Mahkamah Agung AS malah bilang dasar hukum tarif itu nggak sah. Dan lusa, Presiden Trump malah mengumumkan tarif global baru 15%. Bayangin, dari yang tadinya merasa menang, langsung jadi serba nggak pasti, cuma dalam 3 hari. Nah, pertanyaannya, selain soal angka tarif itu, sebenarnya apa aja sih yang Indonesia setujui di dalam deal ini? Apa yang kita berikan? Kalau kita bedah isi perjanjiannya, ini dia yang bikin banyak orang kaget. Kelihatan banget nggak seimbangnya? Coba bayangkan, Indonesia harus memenuhi 217 kewajiban spesifik. Termasuk di dalamnya, kita harus hapus tarif buat 99% produk AS dan membereskan daftar panjang yang namanya hambatan non-tarif. Ini tuh intinya segala aturan ribet yang bikin impor susah. Nah, bandingkan dengan Amerika Serikat. Kewajiban mereka cuma 6. Iya, 6. Jauh banget kan? Dan komitmen ini bukan main-main. Angkanya 33 miliar dolar Amerika. Dan ini bukan sekali bayar loh. Ini adalah jumlah barang yang wajib diimpor Indonesia dari AS setiap tahun. Kewajiban impor segede itu dibagi ke beberapa sektor utama. Yang paling gede itu buat minyak dan gas, nilainya 15 miliar dolar. Terus ada juga buat beli pesawat komersial dan jasa penerbangan, ini 13,5 miliar dolar. Sisanya 4,5 miliar dolar lagi buat produk-produk pertanian. Jadi kebayang ya, impornya masif banget. Nah, dengan perjanjian yang kelihatannya jomplang banget kayak gini ya, tentu saja langsung memicu perdebatan panas di Indonesia. Pro dan kontra langsung bermunculan. Dari sisi yang pro, terutama dari kalangan pengusaha seperti API Indo, argumennya jelas. Kata mereka, ini penting banget karena dampaknya ke 2,7 juta pekerja. Jadi, kesepakatan ini dianggap krusial buat melindungi pekerjaan, terutama di industri padat karya kayak tekstil dan sepatu yang ekspornya ke AS itu besar banget. Tapi di sisi lain, banyak juga yang kontra. Para ekonom dan kritikus melihatnya sebagai kekalahan telak. Mereka bilang tim negosiatornya nggak profesional. Perjanjian ini dianggap cuma membuka keran impor gede-gedean dari AS dan bisa mengancam kedaulatan ekonomi kita. Tapi tunggu dulu, kontroversinya ternyata nggak cuma soal angka-angka tadi. Kalau kita gali lebih dalam, ada banyak pasal tersembunyi di perjanjian ini yang nggak kalah bikin heboh. Jadi, di luar urusan tarif, ada beberapa klausul kunci yang bisa banget mengubah kebijakan domestik Indonesia. Mulai dari urusan sertifikasi halal, publisher rights buat media digital, sampai ke hubungan kita dengan Tiongkok, bahkan soal divestasi Freeport pun ikut diatur. Contohnya nih, soal sertifikasi halal. Di perjanjian ini diatur kalau produk AS yang udah punya sertifikat halal dari sana, itu nggak perlu disertifikasi ulang di Indonesia. Tujuannya sih katanya biar nggak ada biaya double buat eksportir. Tapi Anda tahu sendiri kan, ini isu yang sensitif banget di negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Ada lagi soal publisher rights. Klausul ini secara spesifik bilang, kalau platform digital raksasa dari AS itu dikecualikan dari aturan di Indonesia yang mewajibkan mereka bayar ke media lokal kalau pakai konten berita. Wah, ini jelas pukulan telak buat industri media kita yang lagi berjuang melawan dominasi raksasa teknologi. Dan yang ini juga nggak kalah bikin ngeri.
Perjanjian ini mewajibkan Indonesia untuk konsultasi dulu sama AS sebelum kita bikin perjanjian dagang sama negara lain. Ini bikin banyak orang khawatir, gimana nasib hubungan kita sama Tiongkok. Padahal, Tiongkok itu pasar ekspor terbesar kita saat ini, jauh di atas negara lain. Oke, jadi di tengah semua drama soal deal ini, ada satu poin penting yang mungkin malah kita lupakan. Fokus kita ke perjanjian ini bisa jadi malah mengalihkan kita dari masalah yang sebenarnya jauh lebih fundamental. Karena ironisnya gini, keputusan Mahkamah Agung AS itu yang diikuti tarif global baru 15% justru kayak menekan tombol reset. Tiba-tiba papan permainannya jadi bersih lagi. Sekarang semua negara, termasuk pesaing utama kita kayak Vietnam, menghadapi tarif dasar yang sama untuk masuk ke pasar AS. Semuanya mulai dari nol lagi. Nah, disinilah tantangan sesungguhnya kelihatan. Grafik ini menunjukkan sesuatu yang penting. Meskipun tarif dasarnya sama, ternyata Indonesia itu tetap kurang kompetitif. Menurut hitungan UBS, ada yang namanya tarif efektif. Dan tarif efektif Indonesia itu 13%, lebih tinggi dari Vietnam yang 10% dan Malaysia yang cuma 7%. Kenapa? Karena biaya internal kita lebih mahal. Jadi, akar masalahnya itu bukan cuma soal tarif, tapi jauh lebih dalam dari itu. Ini soal tantangan struktural ekonomi kita. Biaya logistik kita mahal, biaya energi kita juga mahal, produktivitas kita secara umum lebih rendah, dan kita masih terlalu bergantung sama ekspor bahan mentah, bukan barang jadi berteknologi tinggi. Jadi, banyak ahli yang bilang, tantangan terbesar kita itu sebenarnya bukan jago-jagoan negosiasi sama negara lain, tapi membereskan PR di dalam negeri. Melakukan reformasi domestik yang kita tahu sulit dan butuh waktu lama. Jalan menuju daya saing global itu ya mulainya dari rumah sendiri. Dan pandangan ini bukan cuma dari para ahli loh, pemerintah sendiri pun tampaknya setuju. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang kalau yang paling penting adalah kita memperbaiki daya saing pengusaha Indonesia. Ini kan seperti sebuah pengakuan kalau kunci utamanya memang ada di dalam negeri. Pada akhirnya, seluruh saga ini membawa kita pada satu pilihan yang fundamental buat masa depan Indonesia. Sekarang, saat perjanjian dengan AS nasibnya nggak jelas, pertanyaannya adalah, akankah kita manfaatkan momen ini untuk benar-benar fokus membereskan PR di dalam negeri? Melakukan reformasi yang diperlukan supaya kita bisa bersaing secara adil di panggung dunia? Nah, jawaban dari pertanyaan itu masih kita tunggu bersama.